Halo teman-teman, kita jumpa kembali di Aufa Zen. Oke, kali ini saya akan share ya. Ini cara memperbaiki aki yang ngedrop ya teman-teman. Ini khusus aki yang lumayan baru teman-teman, atau pemakaian sekitar lebih kurang 1 tahun. Jadi kalau aki yang sudah soak atau sudah tidak bisa digunakan, itu tidak bisa diperbaiki ya. Kita tes dulu ya pakai multimeter teman-teman. Ini ada 13 volt ya. Ini ada 12 volt teman-teman, tapi itu kalau di pasang lampu itu lampunya tidak nyala ya teman-teman. Ini banyak sekali tutorial di YouTube dan saya ini mau membuktikan teman-teman. Oke, kita tes ya teman-teman. Nah, itu lampunya tidak nyala ya. Lampunya tidak nyala, itu di voltase atau dicak pakai multitasternya itu berkurang ya, jadi 0,78 teman-teman. Tadinya kan 12 volt ya. Itu akhirnya ngedrop ya teman-teman. Nah, jadi cara memperbaikinya, kita bongkar ya, kita potong pakai gergaji ya, gergaji besi teman-teman. Nah, seperti itu caranya memotong ya. Ini sudah saya potong akinya, sudah saya potong. Kalau mau memotong aki itu di atas garis itu ya. Kalau memotongnya tepat di garisnya, itu akan memotong komponen yang ada di dalam ya teman-teman. Nah, ini saya motongnya pas di garisnya ya, jadi itu komponen di dalamnya terpotong teman-teman. Jadi kalau mau memotong itu di atas garisnya teman-teman. Nah, itu sudah saya potong teman-teman. Kita cek ya pakai multitaster ya atau multimeter ya teman-teman. Ini sudah saya solder pakai kabel ya, jumper ya. Jadi di situ ini ada yang terputus teman-teman. Baik, kita akan tes ya pakai multimeter teman-teman. Kita tes pakai multimeter. Nah, itu kan ada 0 ya, 0 voltase ya. Kalau ditempelkan di situ itu ada 12 volt teman-teman. Jadi kalau 12 volt itu seharusnya cukup ya untuk menghidupkan starter motor ya teman-teman. Tapi ini keadaannya ada yang terputus di dalamnya, jadi itu tidak bisa digunakan untuk menghidupkan motor ya. Ya, kita lihat teman-teman, di sini ada yang terputus ya, di situ ya. Di dalam situ ada yang terputus, jadi saya sambung pakai kabel begini ya teman-teman. Saya solder langsung dari komponen yang ada di dalam ya, pakai kabel seperti itu teman-teman. Itu sudah saya cek, yang lainnya itu terhubung semua ya. Jadi yang ini juga terhubung sama komponen yang ada di atas itu, yang untuk tempat baut ya, itu terhubung. Kemudian yang ada di sebelahnya itu tidak terhubung teman-teman. Nah, itu tidak terhubung dan saya akalin dengan pakai kabel dengan cara disolder ya di dalam komponennya ya. Ini saya membuktikan tutorial di YouTube ya, itu kan banyak sekali teman-teman. Ini khusus aki yang mungkin baru ya, atau mungkin pemakaian lebih kurang 1 tahun ya. Kalau yang aki sudah soak ya, benar-benar soak, itu tidak bisa diperbaiki lagi teman-teman. Itu bisa, tapi itu susah sekali ya. Kita tes ya teman-teman pakai multimeter dan pakai lampu ya, itu nanti nyala ya teman-teman. Nah, itu nyala. Nah, itu saya tes di sebelahnya lagi, itu nyala lebih terang teman-teman, nyalanya lebih terang
Kalau di sini nyalanya redup ya, karena itu satu bagian itu ada 2 volt ya. Itu kan ada 6, jadi 2 kali 6 berarti kan 12 volt teman-teman. Nah itu sudah nyala, nyalanya terang teman-teman. Nah kalau ditempelkan di atas itu tidak nyala teman-teman. Nah kan ya tidak nyala lampunya teman-teman, karena itu di dalamnya komponennya itu ada yang terputus. Jadi itu saya akalin, saya solder ya teman-teman, pakai kabel ya. Nah itu ada 12 volt, ada 13 volt ya, tapi itu lampu masih nyala. Tadi kan kalau pakai lampu kan langsung ngedrop ya. Nah karena langsung ngedrop teman-teman, 0,55 ya kalau disambungkan di atas teman-teman. Nah ini karena komponennya di dalam ada yang terputus, saya sambung dengan kabel dengan cara disolder langsung di komponen di dalamnya ya teman-teman, pakai kabel seperti ini. Saran saya gunakan kabel yang lebih bagus lagi ya, karena ini saya menggunakan kabel seadanya saja. Oke, kita akan tutup ya. Setelah disolder kita akan tutup teman-teman. Ini cara nutupnya bisa memakai lem atau juga bisa pakai lem bakar ya, karena ini saya nggak ada lem bakar atau lem yang lain. Ini saya pakai solasi saja ya teman-teman. Jadi saya lilitkan dengan solasi biar itu tidak kebuka ya. Nah seperti ini teman-teman, saya menggunakan solasi ya, karena itu tidak ada lem ya. Ya kemudian kita akan tes ya. Oke, ini saya sudah dipasang ya akhirnya di dalam motor teman-teman. Nah itu kabel yang tadi itu disambungkan ya, disambungkan yang min sama yang min, yang plus sama yang plus ya, jangan sampai kebalik teman-teman. Nah itu saya sambungkan seperti itu, kita baut ya. Ini sudah saya pasang dengan rapi. Kemudian kita akan tes ya teman-teman. Nah kita akan tes, kita kontak dulu ya. Nah itu lampunya nyala ya, lampunya nyala. Kita coba pakai starter tangan ya. Nah teman-teman, ternyata sudah bisa di starter lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya ya. Semoga bermanfaat.